Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya nikmat iman dan Islam, nikmat diberikannya Al-Qur'an. Juga tak lupa serta salam semoga curah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya Allah pada pagi ini agak digeser lebih awal ya di hari Sabtu. Gak apa-apa ya, Umi, Ustazah Fitri, ada Ustazah Halimah juga. Ini Ustazah Halimah Alaidrus. Saja nggak apa-apa. Apa-apa ya, ya insya Allah. Pada pagi ini kita masuk pada surah Al-Insyirah. Insya Allah. Ya, suaranya kayak kurang jelas nggak ya? Iya. Jelas saja. Baik. Sebelum ke tadabbur, seperti biasa kita tahsin terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ada hamesnya ya. Alam nashrah. Ada mengalir udara. Kemudian sadrak di kafnya juga ada hamas atau bahasa Arabnya atau artinya adalah mengalirnya udara ya. Begitu perhatikan pada huruf shin ada sya ya. Sya itu ada tafashi. Sifat tafashi. Apa tafashi? Mengalirnya udara. Jadi ash. Oke, kemudian sya ini makhraj atau tempat keluarnya adalah dari tengah lidah. Sya. Ya, tengah lidah ditempelkan dengan langit-langit atas. Yang keluar dari tengah lidah itu ada 3 ya. Ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Adapun sifatnya dia memiliki sifat yang khusus hanya sendiri ya. Itu tafashi tadi. Kita rasakan sya itu. Tapi kalau cuman sya tidak ada nggak gitu dulu lah, langsung aja sya. Nah, ini dia memiliki sifat tafashi atau penuh udara di mulut kita. Begitupun memiliki sifat hamas atau mengalirnya udara pada mulut kita. Ya, perhatikan di huruf H ada hamas huruf kaf juga sodrok gitu ya. Ya. Alam nashrah laka sodrok. Silakan. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Jadi ini ikhfa, tapi karena ketemunya huruf qaf, jadi agak diangkat pangkal lidahnya ya. Jadi bukan angko, agak membulat. Anqo, anqadha, anqadha dhahrak. Ulang lagi ya. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Ya, dho, digigit lidahnya dho, angkat pangkal lidahnya tebal. Ayat 4, wa rafa'na laka dzikrak.
Warofa'na laka dzikrok. Oke, kaf juga sama, rok ya, ada hamas juga ya. Fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Asalnya yusron. Tetapi karena diberhentikan atau diwakafkan menjadi yusro. Ini namanya mad apa? Ada yang tahu? Mad iwad ya, pengganti. Asalnya ron, tapi karena berarti jadi ro ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. Fa'idha farastal fassof. فرغت huruf ghain umi ya. Farog. فإذا فرغ Farog. فرغت Farogta فانصب. Qalqalah ab sob, ada mantul ya. Sob. Satu ayat lagi. Wa ila rabbika farghab. Ya, wa ila rabbika farghab. Ya, roknya tebal, faru. Kemudian ghob, ada qalqalahnya. Oke, barakallahu fikunna akhwati fillah. Ini insyaallah sudah pada mahir ya tilawah. Ini biar kita dapat pahala bareng-bareng insyaallah. Baik. Kita masuk ayat ya. Kita masuk pada tadabbur surah Al-Insyirah. Ada yang ingat nggak kemarin surat Ad-Duha itu sebab nuzulnya apa? Coba sedikit ya, murojaah dikit pelajaran atau tadabbur ayat pekan kemarin. Ada yang mau menyebutkan? Mungkin Umi Trias pekan kemarin Ad-Duha ngebahas apa? Ya? Iya. Ya Ustazah Fitri Yang silakan. Rasulullah ini ya Ustazah. Apa? Ya Rasulullah itu dituduh sama siapa? Sama Ummu Jamil bahwa Rasulullah itu ditinggalkan gitu setelah wahyu itu selama 6 bulan nggak turun. Ya, Masya Allah, terputus ya. Kemudian? Terputus ya. Oke, Kemudian itu setelah ayat itu 1 sampai 3 ya, Ustazah ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, kita lanjut ya. Jadi kemarin kenapa di Ad-Duha dulu karena surat Ad-Duha dengan Al-Insyirah itu bersambung ya, turunnya berbarengan. Untuk sabab nuzul ketika Rasulullah dituduh ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ditinggalkan oleh malaikat Jibril, itu adalah surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian ayat setelahnya turun di fase yang lain, di waktu yang lain, dan langsung nyambung ke surah Al-Insyirah gitu ya. Kalau nyambung kenapa ada basmalah dulu antara Al-Duha dengan Al-Insyirah gitu. Kenapa dibedakan? Karena ketika turun setelah ketika sudah dibacakan ulang oleh Rasulullah pun menjeda dari surat Ad-Duha, kemudian ada lafaz basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk pada surah Al-Insyirah. Jadi secara penurunan kata para ulama berbarengan antara surah Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Begitu akhwat ya. Baik, kita masuk pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua pendapat para ulama. Maksudnya lapang dada seperti apa? Ya, apakah dadanya yang luas atau hatinya yang mampu menerima hidayah? Nah, ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, yang dinamakan dengan lapang dada adalah lapang secara batinnya, secara batin. Di sini dalam surah Al-An'am disebutkan, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan petunjuk padanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk
agama Islam. Jadi di sini asalnya memang khitabnya kepada Rasulullah. Itu waktu ketika turun ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kami telah lapangkan dadamu sehingga engkau mudah untuk berdakwah, sehingga menjalankan amanah besar ini gitu ya. Di saat Rasulullah SAW diintimidasi, bahkan bukan hanya fisik tapi juga secara hatinya pun lumayan gitu ya, sakit hati oleh kaumnya saat itu, oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga yang dulu Rasulullah itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, seorang yang terpercaya, tetapi gara-gara Rasulullah mengatakan aku adalah seorang nabi Allah, utusan Allah, Rasulullah, sehingga dari situ yang asalnya gelar Al-Amin malah dikatakan sebagai seorang pembohong, seorang orang gila gitu ya, kemudian seorang dukun. Tetapi dengan izin Allah, Allah yang melapangkan dada Rasulullah SAW seberat itu dakwah Rasul, tapi Allah mudahkan. Allah berikan kekuatan untuk Nabi Muhammad, lapang dadanya menyampaikan agama Islam walaupun berat ujiannya. Sampai di akhirnya ancaman orang-orang kafir itu untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah, kalau zaman ini mungkin kita belum menemukan gitu orang berdakwah sampai mau dibunuh. Pernah nggak ya? Atau yang pendakwah disebut orang gila, jarang banget gitu ya, nggak ada mungkin ya. Dan subhanallah Rasulullah itu mengalami semua intimidasi ya dari orang-orang kafir Quraisy, baik itu secara lahir dan batin. Dan kenapa Rasulullah terus melaju di medan dakwahnya dalam menyampaikan agama Islam? Ini karena Allah yang melapangkan dada Rasulullah SAW batinnya. Begitupun untuk kita ya insya Allah ya, ketika kita bisa belajar. Bahkan pagi ini misalkan Allah berikan hidayah kepada kita untuk ikut belajar Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran bukan karena kita, ya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah melapangkan dada kita, insya Allah, ya. Kita misalkan atau datang ke majelis ilmu, datang silaturahmi, datang menyampaikan kebaikan untuk orang lain di sekitar kita, itu adalah semata-mata karena Allah yang telah melapangkan dada kita. Karena berat gitu ya. Untuk seorang pencari ilmu, untuk yang menyampaikan ilmu, dai-daiyah, berat nggak? Berat. Ya di sini mungkin ada pengajar juga ya, ada Ustadzah Nurdillah, Ustadzah Isti, Ustadzah Fitri, ya semua juga adalah dai. Kemudian yang seorang ibu rumah tangga pun itu adalah daiyah, adalah pendakwah. Buat siapa? Buat anaknya. Atau di rumah ada ponakan, ada siapapun itu kita adalah seorang pendakwah. Dan kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan jalannya, dilapangkan dadanya. Oke, ada yang tahu yang ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam? Ya, beliau ngelawan siapa, akhwat? Lawannya Nabi Musa siapa dulu? Fir'aun. Fir'aun, ya. Apa doa yang dilafalkan oleh Rasulullah sebelum melawan Fir'aun? Rabbishrah li sadri. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Ya, seorang Nabi Musa alaihissalam bukan minta biar si tongkatnya bisa terbang enggak, atau Nabi Musa minta tongkatnya jadi apa enggak, tetapi yang paling pertama ketika Nabi Musa alaihissalam akan melawan seorang Firaun yang dia bukan hanya mengaku sebagai malaikat, kalau zaman ini banyak yang ngaku jadi malaikat ya. Tapi si Firaun ini dia ngaku jadi Tuhan ya. Dan saat itu apa doa yang dilafalkan oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga diabadikan dalam Al-Quran? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku wa yassirli dan mudahkan untukku amri urusan aku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ketika di medan dakwah, ketika kita akan menyampaikan kebaikan bahkan atau kita akan masuk pada kebaikan itu, maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan dada kita. Begitu ya. Jadi pendapat pertama kata para ulama, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah engkau telah kami lapangkan dadamu ya secara batin? Kemudian kata para ulama ahli tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan dilapangkan dada itu adalah secara zahir. Ya, secara zahir, karena kisah ini sudah masyhur ya, dia bahwasanya Rasulullah SAW 2 kali dibersihkan dadanya, yaitu ketika Nabi Muhammad usia 10 tahun, kemudian juga ketika akan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum Rasulullah akan berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram itu beliau dibersihkan dulu dadanya,
Kemudian barulah melakukan Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama ketika usia Rasulullah SAW 10 tahun dan yang kedua adalah ketika Isra Mi'raj. Jadi tidak ada perbedaan tidak saling bertolak belakang sebenarnya ya. Bahwasanya Rasulullah telah dibersihkan secara lahiriah juga secara batiniah. Baik, kita lihat hadis ya tentang bagaimana Rasulullah SAW dibersihkan hatinya atau dibersihkan dadanya saat usia 10 tahun. Ya, adapun kalau pas Isra Mi'raj itu juga ada dalilnya, tetapi singkat ya. Nah, di sini ada dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Aba Hurairah kana jariyan ala ayas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala asya'an la yas'aluhu anha ghairuh. Jadi suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, yang mana pertanyaan ini nggak pernah ditanyakan oleh siapapun, ya. Karena Abu Hurairah ini dia baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, telat nggak? Telat ya. Karena Rasulullah wafat pada tahun berapa? Pada tahun, ada yang tahu nggak? 11 Hijriah ya, masuk 11 Hijriah Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal. Sedangkan Abu Hurairah baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi yang udah berbondong-bondong masuk Islam, dia baru masuk Islam. Sehingga dari situ menjadi pemacu ya, sehingga Abu Hurairah berjanji dalam dirinya, pokoknya aku akan mengikuti Rasulullah semenjak beliau keluar rumah sampai masuk rumah lagi gitu ya, akan terus diikutin. Jadi kalau Rasulullah keluar dari rumah itu udah ada yang nungguin Abu Hurairah, saking nggak mau ketinggalan kabar dari Rasulullah SAW. Dan ini Masya Allah ya, salah satu pertanyaan Abu Hurairah yang nggak pernah ditanyakan oleh sahabat yang lain, apa itu? Faqala, maka berkata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Perkara apa yang pertama kali engkau lihat ketika engkau dari urusan nubuwah atau ketika engkau akan menjadi seorang nabi? Jadi dia kepo ya, keponya apa? Keponya para sahabat tuh Masya Allah ya, nggak kayak kita. Kita gimana keponya? Keponya urusan yang nggak baik kan, alhamdulillah ya. Kalau ini Masya Allah seorang Abu Hurairah nanya, apa perkara sesuatu yang pertama kau lihat di awal atau ketika tanda-tanda kenabian gitu ya. Kemudian karena kan Rasulullah baru diangkat nabi itu usia 40 tahun. Kemudian fastawa Rasulullah SAW jalisan. Kemudian Rasulullah langsung duduk, ya Masya Allah ya. Seorang Rasulullah ketika ditanya itu nggak sombong. Beliau langsung duduk, ikut ngobrol gitu. Ya, sebagian orang ketika levelnya sudah tinggi, apa yang terjadi biasanya? Enggan ya, ngobrol sama orang tuh pilih-pilih. Kalau orangnya kedudukannya tinggi, dia mau ngobrol sama ini enggak gitu ya misalnya. Tapi Rasulullah ketika itu langsung fastawa, Rasulullah langsung duduk ya. Wa qala laqad sa'alta ya Abu Hurairah engkau telah bertanya kepadaku wahai Abu Hurairah. Maksudnya tidak pernah ada seorang pun yang mengatakan yang bertanya tentang ini. Kemudian langsunglah Rasulullah bercerita. Inilah fis sahra ibni ishri sinina wa ashhurin. Ya, kata Rasulullah, dulu aku berada di sebuah padang pasir waktu usia 10 tahun, kurang lebih gitu ya. Wa idza bikalam fawqa ra'si, tiba-tiba ada seorang, saya mendengar di atas kepalaku ada yang berbicara. Wa idza rajulun yaqulu lirajulin, ada dua orang laki-laki bicara sama laki-laki yang lain. Ahwa, maksudnya apakah dia gitu ya, menunjuk kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata malaikat itu, naam, ya itu katanya. Fastaqbalani biwujuhin lam araha li khalqin qattun. Kemudian kata Rasulullah, kedua orang itu, maksudnya pada malaikat itu ya, kedua malaikat itu datang dengan wajah yang aku nggak pernah lihat di muka bumi ini, wajah seperti itu. Heran, wajahnya aneh gitu ya, maksudnya tidak seperti manusia pada umumnya. Karena malaikat itu ketika sudah berupa seorang wajah manusia itu sangat tampan gitu ya. Kata Rasul, nggak pernah saya melihat wajah seperti itu gitu ya. Wa arwahin lam ajidha min khalqin qattun. Kemudian juga wangi juga nggak pernah aku mencium bau yang seperti itu dari makhluk-makhluk yang lain ya, makhluk manusia yang lain. Wa thiyabin lam araha ala ahadin qattun. Bajunya juga aku nggak pernah lihat. Yang mereka pakai itu nggak pernah aku lihat sama sekali di seseorang pun. Faqbala ilayya yamshiyan. Kemudian kedua orang datangi aku hatta akhadha kullu wahidin minhuma ba'dudi. Ya, kemudian yang kedua orang itu
keduanya langsung datang, salah satunya. Kemudian la ajidu li ahadihima massan faqala ahaduma li sahibi adji'hu. Dia tiba-tiba, Masya Allah ya, kebayang nggak? Tiba-tiba kedua orang itu nyuruh Rasulullah untuk berbaring. Adji'hu fadja'ani bila qasrin wala sahrin. Jadi kedua orang itu membaringkan aku, tapi aku nggak ngerasa didorong, nggak ngerasa dipaksa gitu ya, dengan alami seperti itu, Masya Allah. Faqala ahaduhuma li sahibi, kemudian salah satu malaikat itu berkata, iflik sadrah, bukalah dadanya. Masya Allah, ini ketika Rasulullah akan dibersihkan dadanya saat itu, fahawa ahaduhuma ila sarri fafalaqatun fima ara bila damin wala wajah. Kemudian dari situ dikeluarkanlah sebuah darah ya, sebuah darah apa? Yang mana ketika malaikat itu membuka dada Rasulullah SAW tidak terasa sakit gitu ya. Kalau kita kan maaf ya, kalau ada yang sesar, apakah karena operasi apapun misalkan ya, itu ada sakit ya, atau ada darah yang keluar ya. Tetapi ketika dibelah dada Rasulullah SAW, kata Rasul, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian faqalalah, kemudian malaikat itu bertanya, akhrijil ghilla wal hasad. Keluarkanlah rasa hasud dan ghil juga hasud, tetapi lebih parah lagi dari dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja syai'an kahiatil alaqah. Kemudian keluarlah sesuatu sebentuk alaqah, segumpalan darah. Tsumma nabadaha fatarahaha. Kemudian dilemparkan ya darah itu, yang tadi darah berupa rasa hasud ya, naudzubillah. Berarti kalau seorang kita berarti kalau ada hasud berarti sebenarnya ada gumpalan darah atau kotoran ya di dalam diri kita. Maka banyak istighfar. Kalau Rasulullah itu enggak ada perasaan hasud, karena di usia 10 tahunnya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikatnya. Faqalalah adkhilir ra'fah wa rahmah. Masya Allah. Kemudian kata malaikat itu, masukkanlah ar-ra'fah. Ra'fah itu rasa kasih sayang ya, dan lemah lembut. Fa idza mithlul ladzi akhraja syibhul fiddah. Kemudian katanya tiba-tiba ada yang dikeluarkan dari malaikat itu dan dimasukkan kepada dadanya Nabi Muhammad SAW berupa seperti halnya fiddah. Fiddah itu perak. Ya, Masya Allah. Thumma hazza ibaha marijli al-yumna. Kemudian malaikat itu menggerakkan jempol aku yang sebelah kanan. Faqala ugudu waslam. Bangunlah, kemudian pergilah gitu ya. Faraja'tu biha agudu riqatan ala sagir wa rahmatan lil kabir. Maka saat itu Rasulullah SAW katanya, faraja'tu, maka aku pulang. Langsung pulang, kemudian aku merasakan di dalam hatiku itu rasa kasih sayang kepada anak yang kecil dan rasa hormat atau sayang juga kepada yang lebih besar. Dan Masya Allah, dan Rasulullah mengingat gitu peristiwa itu. Coba mungkin kita ketika usia 10 tahun ada sebuah peristiwa yang benar-benar keinget sampai saat ini, ada nggak? Yang mengesankan pasti ada ya, Masya Allah. Dan begitu pun Rasulullah SAW, beliau menceritakan bahwasanya memang pernah datang malaikat untuk membersihkan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada dalam hati Rasulullah itu tidak ada yang namanya iri, tidak ada namanya dengki. Bahkan di dalam hati Rasulullah itu adanya apa? Rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Masya Allah ya. Nah, ini dalilnya bahkan dalam ayat ini alam nasyrah laka sadrak, maka di sini dua pendapat ini tidak bertolak belakang sebenarnya gitu ya, bahwa memang dada Rasulullah telah dibersihkan dua kali, yaitu ketika usia 10 tahun dan juga ketika hendak Isra Mi'raj, dan dari situ sehingga bersihlah dada Rasulullah SAW dari semua sifat-sifat buruk. Bahkan Allah mudahkan Rasulullah SAW mengemban amanah dakwah ini ya, subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa wada'na 'anka wizrak ya. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Ya, di sini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat. Jadi surat Al-Fat ini turun ketika pembebasan kota Mekah ya. Kata Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maka supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah dijamin apa? Dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan
datang dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, liyaghfirallahu Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemudian juga dengan ayat wa wada'na anka wizrak, ya. Di sini Rasulullah SAW langsung melaksanakan sholat, ya, dan sangat panjang itu yang kita sering dengar, ya, hadisnya. Rasulullah melaksanakan sholat malam dengan panjang sekali, diawali dengan Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, surah An-Nisa, sampai kata Aisyah, kaki Rasulullah itu bengkak. Kenapa? Karena berdirinya lama, rukunya juga sama seperti berdirinya, dan sujudnya pun sama seperti berdirinya. Sehingga Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni oleh Allah? Oleh Allah gitu ya. Akan diampuni semua dosa yang lalu dan yang akan datang. Bahkan engkau sudah dijanjikan surga. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Masya Allah, wahai Aisyah, apakah salah ketika aku mencintai, ketika aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, subhanallah. Jadi syukurnya Rasulullah itu dengan melaksanakan sholat yang begitu panjang gitu ya. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kunci surganya pun di tangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita adalah umat terakhir, tetapi kita akan menjadi umat yang paling dahulu masuk surga, yaitu di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Kemudian di sini pendapat para ulama tentang wawada'na angka wizrak. Jadi kata wizrun itu adalah dosa ya. Wizrun artinya dosa. Kami telah menghilangkan darimu dosa-dosamu. Maksudnya dosa siapa? Itu yang pendapat pertama itu dosa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya akhwat, apakah Rasulullah pernah berdosa? Akhwat, boleh yang mau jawab. Apakah Rasulullah pernah berdosa? Nggak apa-apa jawabannya benar atau salah silahkan. Pernah dosa nggak? Pernah mungkin, tapi kan dimaksud gimana Mantap, itu? benar, pernah tapi dimaafkan. Betul, Masya Allah ya. Jadi Rasulullah pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan di sini, wizrun di sini, bukan dosa besar. Ya, dosa besar itu kalau dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan seperti, naudzubillah ya, berbuat fahish ya, atau pembunuhan, zina itu besar. Maksudnya dosa di sini al-wizrun adalah dosa-dosa kecil. Nah, Rasulullah pernah berdosa, pernah, tapi langsung ditegur sama Allah. Contohnya apa? Di surah Abasa ya. Jadi Rasulullah pernah di suatu ketika lagi memikirkan kaum yang berpaling dari agama Islam, yang nggak mau mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga wajah Rasulullah tuh berwajah muram gitu ya. Bingung, kalau kita bingung cemberut apa senyum? Kalau lagi bingung mikirin siapa gitu bingung ya. Misalkan nih kita lagi di dunia pendidikan ya Ustazah Fitri. Ada anak-anak ya, anak SD kan aktif banget ya. Ya Allah. Heeh. Ada anak-anak yang nggak mau dengerin kita. Kita kesel nggak? Kesel. Lari-lari aja ya, disuruh ngafal lari, disuruh belajar lari aja nggak mau dengerin. Kita kesel kan? Akhirnya wajah kita bermuka masam ya, cemberut ya, bingung. Dan Rasulullah pernah mengalami itu. Beliau memikirkan kaum Quraisy nggak mau nurut juga gitu ya. Sebenarnya dari situ tiba-tiba datang seorang yang buta, namanya Abdullah ibnu Umi Maktum, padahal buta kan nggak kelihatan gitu ya. Ketika Abdullah ibnu Umi Maktum pengen meminta penjelasan sesuatu, Rasulullah karena terlalu fokus kepada orang-orang kafir Quraisy sehingga beliau agak mengabaikan itu mesem, ya, cemberut gitu ya. Kemudian langsung turunlah surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Langsung ditegur sama Allah. Ya, ada orang yang bermuka masam tuh gitu ya. Yang mana padahal datang seorang laki-laki anja'ahul a'ma, orang yang buta, padahal kalau buta kan nggak kelihatan ya kan? Ya, kalau ada yang buta datang ke kita lagi cemberut, kira-kira dia tahu nggak kita cemberut? Nggak tahu kan? Tidak. Masya Allah. Tapi subhanallah, saking sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW ditegur saat itu pula. Padahal subhanallah kita udah sering banget ya wajah cemberut sama orang, walaupun orang yang nggak lihat kita misalnya. Tapi dengan dimaksumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cemberut doang gitu ya, nggak marah, nggak, cuman lagi bingung dengan kaum Quraisy, sehingga sama Allah itu tuh orang ada seorang yang datang kepadamu walaupun matanya buta, walaupun cuma sendiri,
kamu jangan berlaku seperti itu. Sehingga Masya Allah ketika turun ayat itu, Rasulullah langsung menghadapkan wajah beliau kepada Abdullah ibnu Umi Maktum dengan wajah berseri. Ya, dan ini banyak sekali dalam Al-Quran itu teguran Allah kepada Rasulullah. Kemudian juga di surah At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal? Jadi dulu itu saking mau bikin seneng Hafsah saat itu kan, sampai kata Rasulullah, aku haramkan madu karena aku sayang gitu sama Hafsah. Ya langsung ditegur sama Allah. Ya bukan gitu. Maria Al-Qibtiyah, mohon maaf. Maria Al-Qibtiyah bawa madu. Kemudian Hafsah cemburu gitu ya. Hafsah cemburu. Kemudian kata Rasulullah, saking nggak mau ingin menjaga perasaan Hafsah, sampai kata Rasulullah, aku nggak akan meminum madu yang dibawakan oleh Maria Al-Qibtiyah. Sehingga langsung turun, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal? Pokoknya banyak sekali ya, Masya Allah ya, langsung ditegur oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaannya ketika di sini, wawadana angka wizra, Rasulullah pernah berdosa pernah, tetapi langsung dimaksum. Ketika berdosa pun langsung di apa? Ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala, langsung turun ayat dan menjadi pembelajaran untuk kita sebagai umatnya. Kemudian kalau nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam alaihissalam juga pernah berdosa ya dengan memakan buah apa? Buah kaldi. Tapi kata Allah, Allah ampuni dosanya. Kemudian Nabi Ibrahim, jadi subhanallah ya ketika diceritakan tentang ayat-ayat hari kiamat, ayamul mahsyar ya. Semua manusia itu meminta syafaat, mencari perlindungan. Mereka datang ke Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, aku punya dosa. Katanya, dosanya apa tadi? Makan buah ya, padahal makan buah doang, tapi yang kata Allah nggak boleh kamu makan itu. Tapi Nabi Adam makan. Kata Nabi Adam, aku nggak bisa nolong kalian, cari nabi yang lain. Sampai ini sing alabring abring itu pada ngabring teh apa bahasa Indonesia teh, bareng-bareng nyari syafaat, nyari pertolongan sama Nabi Adam, ke nabi sana, ke Nabi Nuh, ke nabi yang lain lagi. Datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim, aku pun pernah berbohong katanya ya. No, bohong apa Nabi Ibrahim? Ya, waktu kasus apa? Ada berhala yang diapakan? Yang dihancurkan, terus kata Nabi Ibrahim, bukan aku tuh katanya, berhala itu yang hancurin gitu ya. Aku pernah berbohong kata Nabi Ibrahim. Padahal dosanya kecil kan, cuma gitu doang, gitu bohong. Kemudian kata Nabi Ibrahim, carilah nabi yang lain. Kemudian diarahkan ke Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Nabi Musa, aku pun pernah berdosa. Ngapain dosanya? Pernah membunuh ya dari kaum kaum selain dari Bani Israel saat itu, sehingga Firaun marah itu kan. Tapi Allah ampuni mereka sebenarnya, sehingga berakhir di mana? Orang-orang yang berkumpul mencari syafaat di hari kiamat di alam mahsyar, sehingga datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, anada, ya betul, kepadaku. Karena dosa Rasulullah ini, liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu sudah diampuni ketika di dunia pun. Bukan berarti nggak diampuni dosa-dosa Nabi yang lain, bukan. Tetapi dosa Rasulullah di sini sudah dijanjikan, wa wada'na angka wizra. Jadi dosa Rasulullah telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaksum gitu ya. Kemudian juga pendapat kedua yang dinamakan wa wada'na angka wizra, beban yang mana? Itu dosa umatnya. Dosa umatnya. Ketika Rasulullah berdakwah, ya. Mohon izin sebentar ya, Ahwat. Kecil ini.
Bismillah. Assalamualaikum akhwat. Masih ada? Waalaikumsalam. Ya lanjut ya. Tapi sudah. Bismillah. Pendapat kedua ya, wa wada'na anka wizrak, itu dosa umatnya, yaitu dosa kita gitu ya. Jadi ketika Rasulullah berdakwah, beliau merasa berat juga. Ketika kaum Quraisy, kafir Quraisy, mereka tidak mau menuruti, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah, itu merasa berat, takut gitu, takut ketika mereka berdosa akan ikut dapat dosanya gitu. Tapi kata Allah, wa wada'na anka wizrak, itu bahwasanya telah menghilangkan darimu bebanmu, bahkan dosa umatmu pun tidak engkau pikul. Nah, di sini pun menarik ya, subhanallah, ada sebuah hadis dikatakan tentang sebuah dosa itu, seorang yang beriman dan yang tidak beriman. Seorang yang beriman dan pendosa ketika melihat maksiat. Ketika yang beriman melihat sebuah dosa atau maksiat, dia seolah-olah berada di sebuah lereng gunung, yang mana dia takut kalau gunung itu akan jatuh menimpanya. Itu adalah orang yang apa tadi? Yang beriman. Jadi kira-kira kalau kita di posisi itu bakal mau ngelakuin dosa apa enggak? Enggak Enggak. mau kan? Karena kayaknya kita takut apa namanya? Akan memikul gunung, pasti hancur. Ya, karena kita tahu bahwa gambaran di hari kiamat, manusia yang bawa dosa itu seolah-olah dia bawa tumpukan gunung yang sangat besar. Maudzubillah ya. May ya'mal mithqala ya. Ada apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap manusia itu nanti gambaran di alam mahsyar di hari kiamat, mereka akan memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Mengerikan. Ya. Dan ketika seorang beriman melihat sebuah dosa itu seperti mereka berada di lereng gunung, sehingga merasa kalaulah gunung tersebut akan menimpa dia, dia takut. Jadi dia nggak akan melakukan dosa. Tetapi kalau seorang pendosa, seorang yang kurang imannya, bahkan tidak beriman, ketika dia melihat dosa, seperti dia melihat lalat yang hinggap di hidungnya. Coba, kita pernah dihinggapi lalat apa enggak? Kalau ada lalat di hidung kita diapain? Disingkirkan. Push gitu doang. Udah, pergi kan? Nah gitu, pendosa kata Rasulullah, kalau pendosa ketika lihat maksiat, ya gitu doang, push. Tapi tetap ngelakuin maksiat. Naudzubillah ya, maka kita ada di posisi yang mana nih? Apakah kita melihat dosa seperti lihat gunung besar atau lihat lalat? Ya kita menjadi pelajaran ya, karena dosa yang kita lakukan di alam dunia ini nanti ada pertanggungjawabannya, dan apa digambarkan ketika di hari kiamat manusia yang membawa dosa itu seperti dia membawa gunung-gunung yang sangat besar, berat gitu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah bahwa dosa yang mereka lakukan, orang-orang yang nggak mau taat kepadamu, kamu nggak bakal mendapatkan dosanya. Yang penting engkau sudah menyampaikan agama ini, begitu ya. Kemudian juga yang ketiga, beban dakwah. Ya maksudnya dalam ayat ini wizrun wa wada'na anka wizrak, Allah mudahkan Rasulullah dalam berdakwah, karena beban dakwah itu berat sebenarnya, tetapi Allah mudahkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin ditimpakan ke kita nggak bakal mampu, gitu ya. Bagaimana Rasulullah dilempari batu, bagaimana Rasulullah dijauhi oleh penduduk Mekah saat itu. Kemudian juga pernah diboikot ya selama 3 tahun. Selama 3 tahun di sebuah lembah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu diboikot, tidak diberi makan, bahkan nggak boleh berjual beli ke pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lapar, sangat-sangat lapar. Sampai dikisahkan pada masa pemboikotan itu mereka makan rumput, juga ada yang menyebutkan mereka pernah memakan sendal, yang mana sendalnya terbuat dari kulit, saking lapar yang luar biasa, gitu ya. Masa-masa beban dakwah di situ berat, tetapi Allah mudahkan pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, ya, karena memang beban itu sangat berat untuk berdakwah saat itu. Itu dari al-inqad, artinya suara tulang punggung bila memikul beban. Ya, khawatifillah, dalam bahasa Arab ada kata anqodo. Pernah dengar kata nangkod nggak orang Sunda? Nih, ada Teh Eva.
Nangkod, tahu nangkod ya? Pernah dengar nangkod itu apa? Ya berada di belakang punggung ya. Dalam bahasa Arab angkod, al-inqod, anqodoyan kudu, itu artinya ketika seseorang membawa beban dan punggungnya sampai ada bunyinya. Kalau bunyi punggung keberatan apa tuh? Krek gitu ya. Betul? Ya. Ini angkodo. Punggung yang membawa beban dan mengeluarkan suara. Berarti saking apanya nih? Saking beratnya. Kata Allah, alladzi anqadha dhahrak, tadi yang beban yang tadi itu memberatkan engkau wahai Muhammad. Dan bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf yang mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang memberatkan punggungmu, bahwa beban dakwah itu berat, bahwa menyampaikan risalah itu berat, tetapi Allah mudahkan ya. Kemudian ayat selanjutnya ayat 4, wa rafa'na laka dzikrak, Masya Allah ya, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, dan nama Rasulullah selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Qala atani Jibril, kata Rasulullah, datang kepadaku Jibril. Faqala inna rabbi wa rabbaka yaqul kaifa rafa'tu dzikrak? Qala Allahu a'lam. Qala idza dzukirtu dzukirta ma'i. Masya Allah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Sesungguhnya Tuhan faqala Inna rabbi wa rabbaka yaqul kaifa rafa'tu dzikrak. Bagaimana aku mengangkat namamu? Kemudian kata Rasul Allahu alam. Qala kata malaikat Jibril, "Idza dzukirtu dzukirta ma'i." Ketika aku disebutkan kata Allah, maka engkau pun disebutkan. Di lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah menyandingkan nama Nabi Muhammad dengan Allah. Lalu bahkan seseorang yang asalnya non muslim ingin masuk Islam, dia harus bersyahadat dengan dua syahadat itu. Enggak sah kalau dia cuma bilang asyhadu alla ilaha illallah. Harus dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam adzan ya, waktu adzan, dan Masya Allah ketika diteliti ya, adzan itu berkumandang 24 jam nonstop. Percaya enggak? Percaya ya. Coba misalkan di Bandung atau sekarang yang di Jakarta dengan di Cianjur mungkin beda berapa menit. Nanti di Bandung berapa menit. Ternyata ketika diteliti di satelit itu bahkan kalau dilihat waktu sholat itu setiap detik itu ada adzan yang dikumandangkan. 24 jam nama Rasulullah itu disebutkan. Bahkan setiap orang pun mungkin bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika sholatnya, ya kan? Ketika tahiyat, dan terus disebut nama Nabi Muhammad, sehingga di sini warafa'ana laka dzikra. Allah angkat engkau namamu, ya, nama engkau disebut-sebut di setiap waktu. Masya Allah, ini penghormatan, penghargaan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbanggalah kita menjadi umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah pun pernah bertanya kepada Allah ya tentang sesuatu. Kemudian di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kalau Rasulullah SAW sa'altu Rabbi, ya, aku pernah menanyakan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mas'alatan, sebuah pertanyaan, wadatu anni lam akun sa'altuhu. Tetapi kayak seolah-olah aku tuh nyesel intinya ya. Menyesal menanyakan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah nggak bertanya tapi nyesel pas udah nanya? Pernah ya? Rasulullah pun seperti itu, nanya kepada Allah. Jadi nabi-nabi lain itu pernah bertanya kepada Allah, seperti Nabi Musa juga pernah dengan kisahnya, dan Nabi Muhammad pun pernah. Tapi kata Rasulullah, wadatu anni lam akun sa'altu. Tapi kalau Allah bisa diulang gitu, aku nggak akan bertanya ini. Qultu. Aku berkata, qad kana qabli anbiya, ya Allah, sebelumku itu ada beberapa nabi, minhum man sukharat lahur rih, ada yang bisa menaklukkan angin, wa minhum man yuhyil mauta. Siapa yang bisa menaklukkan angin, Ahwat? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Kemudian kata Rasulullah, wa minhum man yuhyil mauta, ada juga yang bisa menghidupkan yang mati. Nabi siapa? Bisa. Nabi Isa alaihissalam, atas izin Allah ya. Qala ya Muhammad, lam ajidka yatiman fa'awaituka. Nah, langsung dijawab oleh Allah. Ya, langsung dijawab oleh Allah, wahai Muhammad, bukankah aku telah asalnya engkau adalah seorang yatim, kemudian fa'awaituka, kemudian aku melindungimu. Turunnya berarti di surat apa itu? Surah Ad-Duha yang kemarin kita bahas ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian kata Allah,
Kemudian kata Rasulullah, qultu bala ya Rabbi, betul. Betul ya Allah. Qala, alam ajrika dhalam fahadaitu? Bukankah dulu engkau sesat, kemudian aku berikan petunjuk kepadamu, ya? Kemudian alam yatima fa'u wajadaka dhalam fahada, ayat kedua itu. Kemudian qultu bala ya Rabbi, betul. Qala alam jadika alam ailan fa'aqana itu? Qala qultu bala ya Rabb. Qala, maka nyambung ke surah Al-Insyirah, alam ashrah laka sadrak? Bukankah aku telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad, dengan engkau bisa mengemban amanah ini? Alam arfa alaka dzikrak? Bukankah aku telah mengangkat namamu? Sebutkan namamu. Qultu bala ya Rabbi. Betul. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah malu sama Allah gitu ya, malu sama Allah. Ya, di sini ketika turun surah Ad-Duha yang bersambung dengan surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah, ya subhanallah. Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diangkat di mana? Di dunia, di akhirat, juga dari sebelum dari zaman Nabi Adam pun sudah apa? Sudah dimuliakan. Ini ayat. Ya. Oke, kemudian kata Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, lamma faragtu mimma amarani Allahu bihi min amri samawati wal ardi, qultu ya Rabbi innahu lam yakun nabiyyun qabli illa wa qad karramtahu ja'at Ibrahim khalilan. Begitupun hadis yang lain kayak gitu juga, Nabi Muhammad tuh nanya lagi waktu bertanya dengan redaksi yang lain, sama ya. Kata Nabi Muhammad, dulu engkau muliakan Nabi Ibrahim, engkau muliakan juga Nabi Musa. Engkau beri gelar Ibrahim sebagai Khalilullah, Khalilan, kekasih Allah. Wa Musa, dan engkau beri gelar, engkau muliakan Nabi Musa dengan kaliman, yaitu kalimullah, karena pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sakharta li Daud, kemudian Nabi Daud bisa menaklukkan gunung, kemudian bagi Nabi Sulaiman bisa menaklukkan angin dan para jin. Wa ahyaita isal mauta fama ja'altali. Kemudian di sini kata Nabi Muhammad, maka apa yang kau jadikan untuk aku? Qala awalaysa qad a'taituka afdal min dzalika kullih. Kata Allah, bukankah aku telah memberikan yang lebih afdal dari itu semua? Anni la adzkuruka illa dzukirta ma'i. Aku tidak menyebut aku illa dzukirta ma'i, kecuali engkau disebut juga bersamaku. Wa ja'altu sudura ummatika anajil yaqra'unal qur'ana zahiran. Masya Allah, ini kita garis bawahi ya akhwati fillah. Salah satu yang Allah muliakan, maksudnya kemuliaan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi juga kepada umatnya, kepada kita. Kata Allah, dan aku telah menjadikan dada umatmu sebagai kitab-kitab mereka yang dapat membaca Al-Quran secara hafalan, zahiran, baik itu secara hafalan, walam a'tiha ummatan, dan aku tidak pernah memberikan kepada umat-umat yang lain. Dan aku telah memberimu suatu pembendaharaan dari arshku, yaitu kalimah tidak ada daya, ya la haula wala quwata illa billah. Sebentar akhwat ya, ini si kecil minta ke toilet bentar.
Bismillah. Lanjut Ahwat. Maaf ya terputus-putus. Masih nyambung? Nyambung, alhamdulillah. Tadi mana? Tentang permintaan Rasulullah SAW ya. Menanyakan apa yang kau berikan kepadaku. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah memberikan yang lebih dari nabi-nabi sebelumnya. Itu anajil yaqra'unal Quran. Anajil itu adalah dari kata jil. Generasi-generasi yang mereka membaca Al-Quran. Kalaulah di zaman Nabi Musa ada sebuah tongkat mujizat Nabi Musa alaihissalam, di zaman siapa lagi? Nabi Sulaiman dan nabi-nabi sebelumnya ada mujizat, tetapi sudah hilang begitu saja gitu ya. Ketika Nabi Musa nggak ada, ya udah nggak ada mujizatnya. Ketika Nabi Sulaiman udah wafat, ya nggak ada mujizatnya. Tetapi ketika Rasulullah SAW sudah kembali ila malail a'la, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rafiqil a'la, mukjizat itu tetap ada sampai saat ini. Yaitu apa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang paling besar itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Dan ini sebagai kemuliaan untuk kita juga. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada, tetapi kita masih menikmati mukjizat. Kita masih bisa menyelami pedoman yang Allah berikan melalui pelantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam a'tiha ummah. Aku nggak pernah ngasih ke umat yang lain kecuali hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataituka kanzan min kunuzi arsy. Masya Allah. Dan aku memberikanmu suatu pembahandaharaan dari arshku. Itu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah untuk menghindari dari maksiat. Ini adalah kekhususan untuk Nabi Muhammad. Ada doa-doa yang dikhususkan oleh Allah, ada doa-doa para nabi dan kita amalkan saat ini, yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi kata yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi banyak sekali kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Ahwat, pertanyaannya, apakah para nabi-nabi terdahulu juga kenal dengan Nabi Muhammad? Kenal ya. Kalau kita dengar kisah Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu sama Nabi Adam, ya kan, Nabi Idris, semua nabi 120.000 nabi bertemu sama Rasulullah di langit. Mereka kok bisa kenal? Iya, karena perjanjian para nabi sebelum mereka diangkat menjadi nabi, ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi yang jumlahnya 120.000 nabi dan yang paling wajib diketahui ada 25 ya, Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam, semua sudah dibaiat atau sudah menjadi misak, ada perjanjian yang kuat antara Allah dengan para nabi. Apa itu janjinya? Ini di surah Ali Imran ayat 81. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi semua nabi itu sebelum diangkat menjadi nabi ada perjanjian dengan Allah. Kata Allah, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. La tu'minun nabih wa la tansurunnah. Qala. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Qalu aqrarna. Betul, kami mengakui ya Allah. Ya, kemudian qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi dan aku pun menjadi saksi pula terhadap kamu, bersama kamu. Jadi intinya nabi-nabi terdahulu pun sudah diberitahu akan datang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini yang dimaksud siapa yang datang itu Nabi Muhammad. Jadi semua nabi sudah percaya akan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa rafa'na laka dzikrak, Nabi Muhammad itu diangkat dari zaman dulu ya, fil awwalin. Dari zaman nabi-nabi terdahulu, bahkan dari makhluk pertama Nabi Adam alaihissalam itu sudah disebutkan akan datang Nabi Muhammad. Bahkan ketika hari kiamat pun, nanti sampai hari kiamat Nabi Muhammad itu masih disebut. Karena nanti akan diturunkan Nabi Isa alaihissalam dan membawa agama Nabi Muhammad SAW. Akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad.
Gitu. Jadi dari zaman dahulu sampai hari kiamat Nabi Muhammad itu sudah diangkat namanya oleh Allah. Bahkan saat ini di dunia juga ya, kita sebut tadi disebutkan dalam adzan itu 24 jam nonstop di beberapa tempat, ya kan? Menit yang lalu di sini, menit yang selanjutnya di tempat mana, terus seperti itu 24 jam. Di dunia Allah angkat nama Nabi Muhammad SAW, begitupun di alam akhirat, karena ketika di alam akhirat, di alam mahsyar, Nabi Muhammad itu yang akan pertama memberikan syafaat. Ya, kita manusia itu berbondong-bondong nyari syafaat dan ternyata berakhir di mana? Berakhir di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran hari kiamat itu dahsyat ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya di hari kiamat matahari itu sekitar 1 mil. 1 mil. 1 mil itu segimana? Sekitar 1,6 kilometer ya, 1 kilometer lebih 600 ya 1,6 kilo ya. Itu sangat panas sekali. Sehingga saat itu ketika alam mahsyar mereka bergelimungan, kita tuh mau kemana, bingung ya. Sehingga mereka datang ke Nabi Adam pengen cepat, ayo mintalah kepada Allah agar disegerakan ada hisab. Karena udah lama gitu ya dengan mahsyar, dengan panasnya matahari saat itu. Bahkan ada yang tenggelam dengan dosa-dosanya, ya panas sekali. Kemudian yang berakhir di Rasulullah, kata Rasulullah anada, dan saat itu Rasulullah SAW bersujud kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, kabulkan permintaan umatku ini. Kemudian ketika Rasulullah sudah bersujud, kata Allah, bangunlah, berikan syafaat kepada umatmu. Masya Allah ya. Ini luar biasa merinding ya kalau bagaimana gambaran hari kiamat Rasulullah yang memberikan syafaat untuk umatnya. Tapi apakah semuanya akan mendapatkan syafaat? Belum tentu. Ya, belum tentu. Dalam Al-Qur'an ada orang-orang yang nggak mau melaksanakan sholat. Masalah kaum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, enggak salat wa lam nakun nut'imul miskin, enggak ngasih makan miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka ngaku umat Nabi Muhammad tetapi enggak pernah salat, enggak pernah ngasih makan fakir miskin, enggak pernah atau enggak iman dengan hari kiamat, maka kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka enggak manfaat syafaat pun. Kalaupun Rasulullah di hari kiamat akan memberikan syafaat, tetapi yang mengaku umatnya itu tidak melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, jangan berharap gitu ya. Dan ini Rasulullah diangkat dari zaman dulu Nabi Adam sampai hari kiamat. Di dunia juga diangkat dengan menyebutkan namanya ketika adzan, ketika bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika di alam akhirat beliau yang akan memberikan syafaat yang paling pertama, dan begitupun beliau yang akan pertama membukakan pintu surga sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berinding pengen mendapatkan syafaat Rasulullah, betul nggak? Siapa yang nggak mau ya? Semuanya pengen dapat syafaat? Mau? Insyaallah ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca solawat 10 kali masaan pagi hari ya, hina yusbih 10 kali, wahina yumsi 10 kali, baca solawat 10 kali aja pagi dan petang, maka kata Rasulullah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Tapi bukan hanya sebatas solawat ya, tetapi juga harus dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau solawat aja tanpa diiringi dengan ketaatan, percuma gitu ya, maka harus dengan ketaatan. Dan aksir sholah alayya fi kulli yaumil jum'ah man aktsaruhum sholatan aqrabuhum alayya manzilatan. Kemudian di hari Jumat lebih khusus lagi, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang paling banyak salawatnya, maka paling dekat denganku di hari kiamat. Ya akhwati fillah, ada di sini, ada di Zoom ini, kita yakin akan ada namanya hari kiamat. Kalau nggak yakin mah ngapain ya kan? Ngapain ke sini ya? Mending enaknya jalan-jalan ya, rebahan ba'da subuh itu. Insya Allah ya. Lanjut lagi ahwat. Kemudian ayat 5 dan 6 ini sering kita dengar ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai 2 kali sebagai penegasan. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan kata para ulama, kalau kita dikasih satu ujian,
jalan keluarnya dapat 2. Masya Allah ya, jalan keluarnya dapat 2. Akan Allah beri 2 kemudahan. Kemudian Anil Hasan qala kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman masruran farihan wa huwa yadhhak wa huwa yaqulu lan yagliba usru yusrain lan yagliba usrun yusrain fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Dia satu ketika Rasulullah tuh seneng banget ya, kadang lagi sedih tiba-tiba turun wahyu langsung senyum ya kan. Ketika turun surat Al-Kautsar lagi diem, tiba-tiba turun inna atainakal kautsar. Rasulullah langsung senyum. Dan saat itu pula sama. Rasulullah tiba-tiba keluar dari rumah, Masya Allah dalam keadaan senang dan riang seraya tersenyum. Lalu bersabda, satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan 2 kemudahan. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan 2 kemudahan. Kemudian Rasulullah membaca, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka akhwati fillah, saat ini ketika kita diuji sebuah kesulitan, yakinlah ada 2 kemudahan di sana. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji Allah gitu ya. Jadi senang itu bukan hanya apa? Senang dapat apa, Ahwat? Dapat chat, bukan dapat hadiah, bukan. Tapi senang itu ketika kita sudah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan kebahagiaan ya. Kemudian di ayat 7 dan 8, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila di sini fa idza faraghta, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Yakni, apabila kamu telah rampungkan urusan duniamu, kita udah selesai nih urusan kita ya. Dan kesibukan yang telah kamu selesaikan semua yang berkaitan dengannya, maka bulatkanlah tekadmu untuk ibadah dan bangkitlah kamu kepadanya dalam keadaan bersemangat. Curahkanlah hatimu dan ikhlaskanlah niatmu dalam beribadah kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda pekerjaan, intinya gitu ya. Fa idza faraghta fansab, kita udah selesai ngaji, langsung kerjakan yang lain. Udah selesai ibadah ini, lakukan ibadah yang lain gitu. Kalau seorang ibu rumah tangga udah ngurusin A, misalkan yang A, langsung ngurusin yang B. Jangan ditunda-tunda. Kemudian fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kata para ulama termasuk pula ke dalam pengertian hadis, yaitu la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Tiada salat di hadapan makanan dan tiada salat pula sedangkan yang bersangkutan menahan keinginan membuang kedua air, maksudnya pengen buang air besar dan buang air kecil. Ini dalam fikih nih ya, makruh hukumnya kalau kita sholat dalam keadaan nahan pengen buang air. Awat, pengen pipis misalkan, tapi tahan-tahan kita mau sholat aja pokoknya nggak mau batal. Ini makruh, ya. Atau misalkan udah datang makanan udah di depan kita, tapi mau sholat. Nah, jadi kalau kita udah waktu sholat tapi ada makanan, kira-kira makan dulu apa sholat dulu? Kan dulu. Makan Oke. dulu. Kenapa? Nanti pas lagi, padahal kita lapar ya. Kalau nggak lapar nggak apa-apa. Kita lagi Ya, lapar, konsen. nggak konsen. Jadi mending sholat inget makan atau makan inget sholat? Makan ingat sholat. Makan inget sholat, lagi makan, aduh cepet-cepet makannya gitu karena mau sholat. Daripada lagi sholat, wah enak kayaknya makan itu, apalagi kita taruh di depan kita nih lagi sholat ya. Atau baunya bau rendang nih cium banget gitu ya, subhanallah. Dan apakah dalam fikih itu makruh hukumnya? Yang pertama, ketika sudah waktu makan, ya udah waktu makan tapi kita sholat. Apalagi kita udah lagi buka puasa nih kan, mau menarik Ramadan. Udah waktu buka puasa, sholat dulu, padahal lapar, perut udah keroncongan. Bahkan di sini sunnahnya buka puasa dulu gitu ya. Inilah sholat tapi hadratit ta'am wala huwa yudafi'u al akhbathan. Kemudian nahan-nahan buang air kecil atau buang air besar dalam keadaan sholat. Selesaikan dulu hajat kita, kebutuhan badan kita, barulah fokus ibadah gitu. Fa idza faraghta fansab. Udah makan kan sholatnya jadi kuat ya. Udah keluarin kotoran dulu jadi kuat ibadahnya. Jadi ketika makan pun jadi ibadah, buang kotoran pun jadi ibadah gitu. Kemudian sabda Nabi SAW, idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya. Apabila salat telah diiqamahkan, kata Allahu Akbar misalkan ya. Sedangkan makan malam telah disediakan, maka mulailah dengan menyantap makan malam dahulu gitu. Karena khawatirnya kalau kita
sholat dulu, nanti makannya kemalaman gitu. Sehingga nanti bangun qiyamul lailnya juga kesiangan gitu ya. Sehingga katanya ya Masya Allah betul nggak Umi? Kalau Ramadan di Masjidil Haram itu dari waktu sholat tarawehnya atau sholat isyanya diundur setengah jam katanya gitu ya. Betul? Ada Umi Trias? Iya, jadi kalau misalkan isya Ya. tuh jam 7:30, nanti adzan untuk sholatnya itu di jam 8 atau jam 8 lebih gitu. Yang penting para jamaah itu bisa makan dengan makan dulu, kemudian juga setelah ya begitu ya. Fa'idza faragta fansab, maksudnya ketika kita selesai melakukan apapun, maka segeralah dengan pekerjaan yang lain. Jangan nunda-nunda. Sampai saya punya konsep gini, kalau saya nunda pekerjaan, saya akan menumpuk pekerjaan di hari keesokannya. Betul nggak ya? Kita punya tugas nih hari ini, tapi ditunda-tunda. Jadi besok numpuk kerjaannya gitu ya. Maka mending selesaikan. Fa'idza faragta fansab. Kemudian wa ila rabbika fargob, dan kepada Tuhanmu lah engkau meminta berharap ya. Nah, di sini wa ila rabbika fargob, kata Imam As-Sawri bahwa makna yang dimaksud ialah jadikanlah niatmu dan harapanmu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi sekarang ataupun ibadah-ibadah yang lain, lagi cari ilmu, lagi makan, lagi jalan-jalan, juga itu niatkan sebagai berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah jalan-jalan kita jadi semangat ibadahnya. Kalau udah makan yang enak jadi semangat ibadahnya gitu ya. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah ibadah. Saya yakin di sini nggak ada yang hidup 100 tahun lagi. Betul nggak? Ada yang mau 100 tahun lagi hidupnya? Wallahu alam. Tapi ya kita lihat hadis Nabi ya antara 60 sampai 70. Begitu. Insya Allah mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi ini menjadi bekal ya. Bekal kita untuk lebih meyakini tentang Al-Quran, tentunya untuk lebih mengenal Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak barakallahu fikunna akhwati fillah. Semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi